Oke, jadi di video kali ini ya, gua bakal bahas perbedaan antara orang kaya itu mengelola uang dan orang miskin yang mengelola uang. Dan gua ngomong di sini itu bukan cuman sebagai orang yang baru ya di dunia keuangan, di dunia investasi, tapi gua udah malang melintang ya. Gua udah lihat banyak berbagai macam industri. Ya dari industri sawit, dari industri klub malam, dari industri perbankan. Dan ini adalah pelajaran yang sebenarnya gua ambil dari ya konglomerat-konglomerat lah. Kita ngomong di sini top 10 udah banyak dari mereka yang gua ketemu, gitu. Banyak gue belajar dari para naga-naga dan inilah ya, 3 hal yang menurut gua sangat membedakan antara prinsip mengelola uangnya orang kaya dan orang miskin. Supaya dari sini, dari pengalaman gue pribadi dan pengalaman-pengalaman para konglo ini kalian bisa belajar. Orang kaya percaya bahwa kemiskinan itu adalah mindset dan pola pikir, ya. Memang ada yang namanya kemiskinan secara struktural, ya. Memang sulit untuk keluar, tapi bukan berarti lu tidak bisa melakukan sesuatu untuk mengubah hidup lu menjadi lebih baik. Dengan ilmu dan mindset yang matang, kalian pasti bisa sedikit lebih baik keluar dari kondisi kalian sekarang. Itu yang kalian harus tanemin dulu nih, supaya pikirannya terbuka untuk bisa menerima informasi yang gue akan sampaikan. Gue nggak akan pernah janjiin kalian apapun di sini ya. Jadi kaya itu adalah game yang sangat-sangat sulit. Mungkin dari kalian semua yang nonton di sini, 2,8 juta orang yang nonton di sini, yang jadi kaya mungkin yang beneran jadi kaya cuma 20 ya. Tapi gue percaya kalau kalian fokus, kalian disiplin, kalian dengerin apa kata-kata yang keluar dari mulut gue, hidup kalian akan sedikit lebih baik, ya. Gue nggak ngomong kalian bisa jadi kaya raya, ya. Tapi hidup kalian jadi lebih baik itu pasti, ya. Bukan dalam 1 sama 2 tahun, tapi dalam 20 tahun kalian hidup, ya, hidup kalian pasti jadi lebih baik. Nah, ini perbedaan yang paling fundamental pertama, ya, dari orang kaya dan juga orang miskin, ya. Karena gue juga punya kenalan orang yang miskin, gitu loh. Yang kerja sama gue ada yang masih golongannya miskin. Jadi gue suka sama ngobrol gitu, gue survei, kadang gue biasa ngobrol sama satpam juga, kadang gue ngobrol dengan konglomerat. Ya, ini perbedaan yang paling fundamental menurut gue. Orang kaya itu investasi, orang miskin tuh fokusnya konsumsi. Jadi fokus tujuan hidup dari uangnya itu udah berbeda. Orang miskin tuh fokus ya kan dia kerja, ya kan dapat gaji, bayar cicilan, bayar tagihan. Habis itu sisanya apa? Ayo kita konsumsi. Pokoknya dia gajian ya, dia bayarin tagihan habis itu. Terus dia konsumsi habis itu. Uang itu cepat banget keluar dari orang miskin. Begitu uang datang nih, misalnya gaji 4 juta datang, sep, bayar tagihan, segini 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 segini, sisa ada 400 ribu terakhir, ini pakai nonton bioskop sama pacaran sama cewek. Atau misalnya ada 200 ribu terakhir, ini beli kaos sama beli sepatu satu. Orang miskin tuh selalu nganggep uang itu sebagai hal yang harus dikeluarkan secara cepat. Jadi mereka nggak pernah ngerasain uang tuh ada di tangan mereka. Gaji itu langsung hilang, bayar-bayar sana sini, ada sisa sedikit, mereka tidak pakai untuk investasi. Tapi mereka pakai lagi untuk tadi, untuk validasi, untuk konsumsi. Mereka skeptis banget sama kata-kata yang namanya investasi. Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya. Tapi banyak juga yang bodoh ini. Akibat kebodohan mereka apa? Mereka tertipu dengan investasi bodong biasanya. Contohnya seperti robot trading. Ditawarin, oh ini ada robot nih bisa 10% sebulan. Orang miskin nih paling percaya hal-hal begitu. Yang nggak kerja, yang mudah, yang gampang. Tapi kalau disuruh, oke investasi ya, ini lu pelajari nih ya, cara perusahaan bekerja tuh seperti ini, laporan keuangan tuh cara bacanya seperti ini, rasio keuangan tuh seperti ini cara bacanya. Mereka aduh susah ribet pusing nggak mau. Tapi ini ada robot nih 10%. Mereka ke robotnya. Mereka kena tipu, uangnya hilang semua, habis itu mereka tidak pernah lagi mau yang namanya investasi. Mereka anggap semua investasi adalah penipuan. Ketika keluar Bitcoin, oh Bitcoin itu scam. Ketika ada properti ini, oh ini pasti scam. Karena dulunya mereka pernah ketipu, karena kebodohan yang mereka punya sendiri, mereka kena iming-iming dari teman, hidupnya jadi berantakan. Orang kaya itu melihat uang itu sebagai benih yang bisa tumbuh. Setiap rupiah yang gua hasilkan dari gua masih kecil, itu gua anggap sebagai benih yang bisa gua tumbuh untuk jadi pohon yang besar di masa depan. Gimana caranya dari uang yang sedikit ini, itu bisa ke depannya bisa jadi gunung, ya, bisa jadi uang yang menghasilkan uang lagi. Bukan uang ini gua habiskan untuk beli sepatu. Orang kaya itu fokus ke pertumbuhan aset yang mereka miliki, bukan barang yang mereka miliki. Contoh ya, orang miskin nih, kita ngomong. Orang miskin dapat gajian, ya. Ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain? Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gua. Ini bisa nggak ya gua nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca? Atau untuk gua pamerin di rekan-rekan kantor gua, ya. Dari misalnya 400-500 ribu sebulan yang gue sisihkan, apakah ini bisa gue pakai untuk bahkan cicil handphone bekas? Kalau orang dengan mindset kaya, ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500 ribu ini, apa yang bisa saya lakukan?
Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Kenapa saya harus beli iPhone bekas? Kenapa saya nggak punya kepemilikan kecil dari Apple? Nah, itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti, ya ketika sudah punya cukup. Kenapa gue bilang orang kaya itu fokus membangun aset? Dari kecil ya kan, gue waktu itu lihat Warren Buffett, dia mendapatkan dividen dari Coca-Cola itu lebih besar dibanding semua direksinya yang bekerja seumur hidup. Di situ gue tahu, oh, gue bermimpi di situ. Bagaimana ya kalau suatu saat Timothy yang waktu itu masih kecil, masih SMP, dia punya 0,1. Waktu itu impian gue cuma 0,1 dari bank yang paling besar di negara ini. Wah, kayaknya nikmat banget tuh dihitung-hitung kan 0,1. Oh, ini harus berapa puluh juta lembar ya punya sahamnya. Oh, dividen dari segini kalau misalnya 2% atau 3% aja bisa membuahkan segini. Itu mimpi gue dari gue kecil. Gue nggak pernah mimpi mau pamer ke orang, mau pamerin ini, pamerin itu, enggak. Mimpi gue pengen punya 0,1 dari perusahaan yang besar. Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya, dalam tekanan hidup. Jadi ketika hidup dia dianggap stres, dianggap sulit, uang itu jadi dijadikan pelarian. Oh, boleh dong saya self reward. Oh, boleh dong saya belanjain diri saya sendiri. Saya pengen deh belanja sepatu yang saya pengen deh belanja tas yang saya pengen deh belanja baju yang saya udah impi-impikan buat saya pamerin di temen lu yang sebenarnya nggak peduli dan malamnya mereka semua udah lupa sama tas baru lu itu. Nggak ada yang peduli. Pembelian orang miskin itu semuanya ya menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek, naik Grab setiap hari nggak masalah. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling jadi agen properti. Gue naik ojek biasa-biasa aja gitu. Kalau perlu ke Jakarta, naik Transjakarta nggak masalah. Gengsi di mana? Uang gue ratusan juta waktu itu naik Transjakarta. Ya. Ketika gue punya uang, income gue ngomong, bukan aset, income. Gue punya pendapatan 100 juta rupiah di usia yang sangat muda. Spending gue itu mungkin lebih kecil dari kalian yang UMR. Itu bukti seberapa kalian banyak gayanya. Karena dari sekian 100 juta yang gue bikin nih, 97 juta, 98 juta kalau bisa, itu gue pakai, gue tanam gitu. Di investasi, baik itu kepemilikan perusahaan, ya kan, baik itu juga Bitcoin. Gue cari aset yang langka gitu. Kalau sekarang kan udah lebih banyak ya aset-aset gue. Self reward untuk gue pribadi itu adalah ya tadi konsep bayar diri lu sendiri. Ketika lu punya gaji 4 juta, bisa berhasil sisihin 400.000 atau sejuta. Sejuta ini lo harus pakai nih. Untuk apa nih sejuta ini? Jangan sembarangan lu pakai cuma untuk belanja hal-hal yang nggak penting. Jangan dipakai bahkan untuk cuman cicilan untuk lo pamer punya handphone bagus. Self reward gue apa? Self reward gue tadi, gue punya kepemilikan dari perusahaan. Gue punya aset yang langka dan diinginkan banyak orang. Itu self reward gue. Sampai detik ini. Kan kalian mungkin pikir, oh tapi kan lu punya banyak barang-barang mewah. Betul. Orang kaya yang gue perhatikan ya, itu konsumtif pakai hasil dari investasinya. Jadi bibitnya dia tanam, jadi pohonnya rindang, buahnya diambil dia makan. Maksudnya apa? Orang kaya nih, punya saham 100 miliar di perusahaan TBK. Dividennya 3%. Dia mendapatkan 3 miliar misalnya per tahunnya. 1 miliar itu dia pakai untuk beli Alphard mobilnya. Nah itu orang kaya. Orang miskin ya, duitnya 2 miliar, 1 miliar itu dipakai untuk beli Alphard. Nah itu orang miskin. Atau dia asetnya cuma 2 miliar, dia nyicil Alphard. Itu orang miskin pasti. Kalau kalian pernah dengar ada orang bilang, oh mau beli mobil A ini sebenarnya gampang lah. Tapi lagi nggak pengen dulu, itu artinya itu pasti orang miskin. Karena orang kaya kalau sudah mampu beli aset seperti itu buahnya dari pohon. Itu hasilnya dari bibit yang dia tanam 10 tahun lalu. Orang yang bilang, oh belum mampu, bisa tapi nggak mau beli ini, itu adalah orang yang belum punya pohonnya. Ya. Orang yang udah punya pohonnya, buahnya tuh udah banyak. Dia bisa pakai buahnya, dia petik untuk dibagikan ke orang lain. Ya. Petik buahnya pakai bangun sekolah. Petik buahnya lagi pakai bangun sekolah. Karena pohonnya udah ada, udah rindang. Orang miskin tuh gaya hidupnya meningkat terus ya. Jadi pendapatannya meningkat. 4 juta pertama, 6 juta, 8 juta, 10 juta. Dia 10 juta pun gajinya, pengeluaran jadi 10 juta. Makan di restoran sedikit lebih mahal. 20 juta, oh lebih naik lagi dia. 50 juta, dia lebih naik lagi. Dia mulai nyicil BMW seri 3 itu gaji 50 juta. Gue beli mobil 1 miliaran pertama, itu di saat aset gue itu 100 miliar. Ya. Udah menghasilkan bunga dari sana.
Jadi ingat ya, kesimpulannya dari poin pertama ini adalah orang miskin tuh sibuk cari validasi, orang kaya itu sibuk gimana caranya bikin pohon yang itu nanti sangat rindang, yang buahnya bisa dipakai untuk dirinya, bisa dipakai untuk keluarganya, bisa dikasih makan untuk anak-anaknya, dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah ini poin kedua yang gua tangkap dari ngobrol sama banyak konglomerat, nggak cuma konglomerat tapi kita ngomongnya rising star yang umur 30 tahun yang sekarang paling top-topnya ya. Kalau di 20-an gue belum lihat ada, di 30-an ini udah banyak yang rising star dan sama yang sudah berumur mungkin yang sudah 70, top 5 paling kaya, top 4 paling kaya. Orang kaya itu selalu punya yang namanya rencana. Orang miskin tuh hidup apa adanya. Orang kaya maksudnya apa? Mungkin kalian banyak bingung, "Oh, maksudnya apa nih orang kaya punya rencana?" Orang kaya itu selalu punya visi jangka panjang, hidupnya tuh mau seperti apa. Dia perusahaannya mau dibikin seperti apa, apakah perusahaan ini mau dijual atau enggak dia sudah tahu. Salah satu mentor gua, Pak Toto Sugiri itu pernah ngajarin gue seperti ini. Ketika dia punya perusahaan-perusahaan software dari dulu, dia anggap itu sebagai seniman membuat lukisan. Jadi tidak ada attachment di dalam situ. Dia sudah tahu kalau dia bikin satu perusahaan ini, memang sudah ada niatnya untuk dia menjual perusahaan ini. Jadi orang kaya itu rencananya panjang, dari awal dia bikin perusahaan dia udah tahu ini bahkan lukisan yang akan dijual. Mereka itu kalau mau bekerja bahkan, orang yang kaya itu sudah tahu, ya, kira-kira karirnya ini mau kemana, mau dibawa kemana karirnya. Bisnisnya tuh mau dikembangin seperti apa, apakah mau dijadikan bisnis seumur hidup, apakah mau dijadikan bisnis lukisan yang akan dijual, asetnya ditaruh di mana, ditaruh di negara yang mana, diproteksi seperti apa, dipertahankan seperti apa. Orang miskin itu hidup nggak ada aturan dan nggak ada rencana. Dia bahkan rencana untuk anak ngebayar anaknya sekolah aja nggak ada rencana. Untuk makan nanti malam aja dia nggak ada rencana. Kenapa? Karena kayak tadi, dari awal punya duit sembrono. Nggak punya skill, nggak mau upgrade diri, nggak mau nonton seperti ini. Orang miskin tuh pikirnya sempit dan pendek. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak atau mendesak, itu mereka langsung kelabakan dan kewalahan. Ujung-ujungnya jadi berantem terus kalau orang miskin itu. Karena ketika ada hal tidak diduga yang membutuhkan uang yang dia tidak punya perencanaannya, itu selalu jadi berantem di keluarga. Ini gue flashback sedikit ketika gue masih miskin ya. Gue waktu punya usaha, ya usaha dagang, dagang minyak rambut, dagang sedotan waktu itu. Itu bukunya itu nggak jelas. Buku ini gue sebut di sini term akuntansi ya. Bukunya itu nggak jelas. Gue cuma pikir, oke ini dapat uang segini, HPP segini, ini bersih. Gue nggak ngerti tuh. Bahasa dari bisnis akuntansi sama sekali tuh nggak mengerti. Nggak ada perencanaannya, gue nggak ada proyeksi omsetnya mau kemana. Gue nggak ngerti apa itu working capital. Cara ngitung inventory yang benar itu seperti apa, nggak ngerti apa-apa gue. Alhasil apa? Bisnisnya bangkrut. Kalian tuh mungkin ada yang berbisnisnya selama 20 tahun ya. Kalau kalian tuh tidak mengerti yang namanya akuntansi, mungkin bisnis kalian tuh nggak pernah untung selama ini. Profit yang salah dipakai belanja, akhirnya bisnis tergerus, makanya bisnis banyak banget yang bangkrut. Orang kaya itu selalu punya tujuan dari jangka pendek nih, menengah, sama panjang. Pendek tuh bagaimana? Oke, ini perencanaan kalau ada apa-apa secara darurat di perusahaan gue begini, cara cover-nya bagaimana? Menengah, kira-kira perusahaan gue ini mau ekspansi kemana? Kalau mau ekspansi ke sini, apakah bijak? Lini bisnis yang kita punya ini kalau kita ekspansi ke lini bisnis yang lain, apakah ini masih dalam koridor yang sama? Tujuan jangka panjang. Oke, kalau ini harta yang kita memiliki nih, 30 sampai 50 tahun, gimana cara kita bikin ini bertahan 100 tahun? Kalau orang miskin, gue ngomong gitu ya, mungkin udah ada yang bakal komen ya, "Wah, masa sih lu akan hidup sampai 100 tahun?" Itu bukan masalah gue hidup atau enggak. Itu namanya perencanaan. Karena orang bijak itu membuat perencanaannya sampai buat anak-anaknya nanti. Jadi kalau orang miskin tuh nggak akan pikir, "Oh, ngapain sih mikir jauh-jauh, kayak dulu tahu hidup aja." Bukan itu poinnya. Itu exactly kenapa Anda masih miskin. Orang miskin ketika dapat gaji, ya dia nggak punya perencanaan, dia langsung pikir, "Oke, ini gue pakai untuk kesenangan apa nih hari ini?" Ya. Ketika orang misalnya bekerja ya kan, oh ini orang miskin dan orang bodoh nih, ya miskin dicampur bodoh. Dia punya gaji 20 juta. Oke, setelah dia bayar cicil-cicilannya ya kan, "Oh ini ngapain nih?" Dia WA ke grup teman-teman berlima. "Oke kita mau main LC," gitu kan. Uangnya habis di sana. Dia nggak ada pikiran untuk anaknya sekolah masa depannya, uang pendidikan anaknya, enggak. Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400 ribu itu kamu tabung. Ya, 800 ribu lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat.
Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya, pasrah sama nasib. "Ah, dia mah orang kaya pasti jahat. Ah, dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin, ada hutang." Mereka itu alasannya segudang, ya. Gue itu datang dari minus, ya. Gue datang dari orang yang bayar ya, gue ditempatin di sekolah yang orang bilang menengah ke atas, dan gue harus bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin kuliah cici gue harus bayarin sekolah adik gue harus bayarin kuliah adik gue. Jadi nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasan sama sekali menurut gua, karena ini semua tuh cuman perbedaan pikiran. Kalau lu mengerti apa yang gua mengerti, pasti hidup lu berubah. Nah, ini yang ketiga nih, yang terakhir. Perbedaan yang menurut gua paling krusial dan paling fundamental dari orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu haus sekali untuk belajar. Sedangkan orang miskin itu kecenderungannya sok pintar. Kayak tadi, gua ngomong seperti ini, bakal banyak yang bantah gua. Banyak sekali kan, gua kadang suka lihat komentar-komentar yang sok pintar. Tapi pertanyaannya kapan ya? Lu pernah lihat orang seperti gua, itu mau duduk begini, ini kan anggapnya kayak lu duduk di meja meeting gua tuh, di seberang. Ini sama aja kayak lu datang ke kantor gua, duduk di sebelah gua. Siapa yang akan mau duduk sama lu, orang seperti gua? Jawabannya tidak ada. Tapi dengan akses gratis, lu cuman modal kuota, ini gratis semuanya. Gua tidak pungut biaya untuk lu bayarin gua makan di sini, ya, bayar kopi aja enggak, tapi gua kasih akses ini gratis. Tapi masih ada yang skeptis. Kenapa? Karena orang miskin tuh punya kecenderungan untuk sok pintar. Ini gue kasih tahu ya, gue pribadi dan partner gue, Bro Kakak, ya. Kita berdua tuh ngabisin mungkin miliaran hanya untuk investasi di ilmu yang kita punya sekarang. Total kelas dan buku yang kita beli itu udah miliaran. Semua yang kalian bisa pikirin itu udah pernah gue beli. Dan gue pun punya banyak sekali ya teman-teman bahkan yang sepantaran, yang lebih tua sedikit. Itu haus sekali dengan ilmu ya. Gue punya satu teman namanya Andrew, partner di Holy Wings juga, dia punya 2.000 ya. Outlet gadainya 2.000. Kalian bisa cari aja tuh di jalanan, mungkin ada kalian ketemu. Itu hobinya dulu, itu ikut workshop dan ikut seminar. Setiap bulannya dia ikut seminar sama ikut workshop. Yang kadang dia pernah cerita waktu itu ke gue. Dia cerita ketika dia waktu pernah nanya, orang malah ketawain dia karena menurut yang di situ pertanyaannya sederhana. Tapi dia nggak apa-apa, dia nggak malu untuk bertanya. Karena dia beneran pengen tahu dan dia haus dengan ilmu. Contoh gue pribadi, kadang gue pernah ya, gue beli kelas online tuh sampai ratusan juta harganya ya, per tahun ya. Ada kelas online ratusan juta per tahun, gue beli. Gue sudah tahu 99% dari materinya. Karena gue juga bukan anak kemarin sore di market finansial. Gue sudah tahu 99% dari materi yang disampaikan. Tapi 1% materi baru, untuk gue bayar 100 juta dari capital gue, sudah worth it untuk gue. Jadi kalian harus paham ini. Bahkan konglomerat-konglomerat, mereka itu pengen belajar sama yang muda-muda. Ya. Bahkan partner-partner gue yang lebih berumur 37, 38, mereka masih mau belajar sama gue, masih mau nanya. Padahal kalau orang lihat di luar, oh mereka banyak pasti lebih tahu dari gue. Tapi mungkin 1 atau 2 hal yang mereka tahu baru dari gue. Itu luar biasa untuk mereka. Orang miskin tuh nggak pernah punya pikiran untuk belajar. Ya. Mereka nganggap mereka itu paling pintar, mereka paling tahu semuanya. Nggak ada yang bisa ngasih tahu mereka apapun. Oke, lu kaya cuman karena hoki, lu kaya cuman karena begini. Gue miskin tuh karena keadaan, karena ini struktural. Orang kaya itu anggap uang tuh sebagai sesuatu yang bisa dikuasai, bukan cuma sekedar hoki. Ketika gue punya teman, punya brand e-commerce, dia juga sama. Dia beli satu workshop 250 juta kemarin di cerita gue. Apa yang didapatkan? Oh banyak tim, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oh gimana ya caranya add value di produknya? Oh gimana ya cara supply chain seperti ini? Mereka itu rela bayar mahal untuk ilmu yang mereka belum kuasai. Contoh, lu punya brand e-commerce, lu omset 100 juta, ada kelas 5 juta, ya. Ngajarin gimana cara lu bikin bisnis lebih efisien, lu bayar 5 juta, lalu bulan depan omset lu jadi 200 juta. Itu 2x returnnya. Lu tidak akan ketemu di financial market seperti itu. Ini kita akan contohin ya, gue contohin langsung di financial market. Ada orang A, ya kita sebut A ini punya uang 500 juta. Dia beli nih, kelas harganya 10 juta. Dari 500 tuh kurang tuh ke 490 ya. Sedangkan ada orang B, sama dia 500 juta. Ini orang miskin nih B nih. Ini punya uang 500 juta. Dia nggak mau beli kelas. Dia paling pintar. Ya. Dia investasi, uangnya hilang 250 juta dalam 3 bulan. Ya. Pasti udah ada nih yang nonton di sini yang mengalami hal yang sama. Lu kira lu paling pintar, oh bisa belajar dari YouTube aja, 250 juta uangnya hilang. Sedangkan yang A tadi, uangnya akhirnya jadi 1 miliar karena belajar. Yang satu jadi 1 miliar, yang satu uangnya hilang 250 juta. Cuman nggak mau beli kelas 10 juta dan sok pinter. Kalian bayangin, itu fenomena yang gue lihat di negara ini. Itu yang sangat gue sayangkan.
Buffett itu terkenal untuk baca 500 halaman loh sehari, ya. Dia suka baca 500 lembar setiap hari sampai sekarang. Dan dia selalu bilang investasi terpenting yang bisa dilakukan seorang manusia adalah investasi ilmu. Makanya gue bingung sekali. Orang Indonesia itu ketika temannya itu pengen upgrade dirinya, datang ke workshop, temannya itu ikut komunitas, temannya itu beli kelas online, itu dikatain di negara ini. Ah, ini kelas online. Bahkan yang bikin kelasnya pun dikatain di negara ini. Contoh ya, Ray Dalio itu punya Bridgewater, dia juga jualan buku informasi. Bukunya nggak murah, 500.000. Itu tidak pernah gue lihat cacian di luar negeri kayak, oh ini dia jualan buku. Ya, mungkin ada lah kalau di TikTok itu kan komentar-komentar dari orang-orang Pakistan tuh mungkin ada. Tapi kalau di Amerika itu tidak ada. Di Singapura tidak ada seperti itu. Di Korea pun tidak ada, di Swiss itu tidak ada hal-hal seperti itu. Itu hanya ada di negara-negara yang sangat berkembang dan isi rakyatnya sangat-sangat bodoh. Karena mereka ini membenci ilmu dan mereka merasa mereka pintar. Ah, orang ini penjual kelas. Ah, orang ini beli kelas. Yang beli dikatain, yang mau ngajar pun dikatain juga. Orang kaya itu lebih fokus beli ilmu. Orang miskin nih ya, itu fokus tadi, beli sepatu untuk dia pamerin di tongkrongan. Orang miskin tuh sibuk untuk mencemooh orang lain yang mau upgrade dirinya. Harvard pun menjual ilmu. Ray Dalio pun punya kelas. Dia punya kelas di satu platform namanya Masterclass, di mana dia mendapatkan royalti tiap kali orang nonton video itu. Tapi apakah dia butuh duitnya? Kita nggak ada yang tahu. Mungkin dia pakai untuk donasi, dia pakai untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau di Indonesia begitu bukan hal yang baik gitu, dianggap sebagai hal yang sangat negatif. Kalian tahu nggak, bahkan Warren Buffett tuh juga pembeli kelas. Dia beli kelasnya Dale Carnegie. Jadi Warren Buffett itu belajar public speaking, bisa ngomong seperti di Berkshire itu karena dia ikut kelas bagaimana caranya public speaking. Dari hasil public speaking dia, yang bisa dilakukan adalah apa? Dia bisa influence orang banyak. Bahkan Charlie Munger tuh terkenal, dia adalah pengikut setianya Cialdini. Ya, yang bikin buku judulnya Influence kalau kalian tahu. Itu yang mereka lakukan supaya orang nanti percaya juga dengan public persona mereka, percaya dengan track recordnya, dan ikut berinvestasi di sahamnya Berkshire Hathaway. Dari hasil dia beli kelas. Bahkan dia bilang, itu investasi terbaik yang dia pernah lakukan seumur dia hidup. Kemampuan dia untuk akhirnya jadi bisa public speaker yang baik. Kemiskinan itu kalian harus ingat, itu kadang bukan cuma soal rekening, ya. Tapi kemiskinan tuh ada di cara berpikir kalian semua. Jadi kalau kalian pernah mikir seperti itu, ah ini nggak mau investasi ilmu, mungkin karena itulah kalian jadi miskin seumur hidup. Karena itulah kalian nggak pernah bergaul di kumpulannya orang kaya. Jadi gua akan simpulin secara singkat ya. Yang pertama, orang kaya itu fokusnya investasi bukan konsumsi. Yang kedua, orang kaya itu punya perencanaan. Orang miskin tuh ya hidup ngasal aja, apa adanya. Dan yang ketiga, orang kaya itu investasi di ilmu, mereka haus cari ilmu, sedangkan orang miskin itu sok pintar. Jadi, kenapa gue simplifikasi seperti ini videonya? Karena gue pengen ini bisa ditonton sampai 100 tahun ke depan. Karena gue percaya prinsip-prinsip ini sudah dari ratusan yang gue ngobrol sama orang, gue reiterasi sama diri gue sendiri. Cuma 3 ya. Kesimpulan gue memang cuma 3 ini. Lu lakukan 3 ini, konsisten lah di bidang lu tuh selama 20 tahun, gue percaya ya. Kedepannya hidup lu pasti berubah. Karena gue ada di sini sekarang, gue di fase hidup yang berbeda. Gue nggak di sini untuk gue cari uang dari gue nyalain kamera. Seperti gue bilang tadi, pohon gue ini sudah rindang, buah gue sudah banyak, ya. Investasi gue juga cuma sederhana, ya. Gue punya perusahaan yang besar sekali, gue punya beberapa perusahaan, gitu. Gue nggak perlu lakuin ini semua. Tapi gue lakukan ini apa? Untuk apa? Untuk hadiah balik, ya, untuk bangsa ini. Supaya ke depannya kalian yang berhasil tanam bibitnya jadi pohon, jangan dibagi buahnya ke gue. Gue punya pohon yang sangat rindang. Buahnya kalian tolong bagikan ke sesama. Gitu. Entah kalian ada yang punya panggilan di kesehatan, mungkin punya panggilan seperti gue di pendidikan, ya. Kalian mungkin bantu nanti ke depannya bangun-bangun sekolah juga, atau punya panggilan di bagaimana caranya membereskan pangan, itu kan masing-masing ya. Ada yang mungkin di kesehatan, ada yang mungkin di pendidikan, ada yang tempat lain, ada yang mungkin di anak-anak yatim. Gue pengen kalian bisa jadi manfaat dengan buah yang kalian tanam pakai ilmu yang gue kasih di sini. Ya. Jadi gue harap video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa fokus untuk tanam bibitnya untuk jadi pohon yang rindang di masa yang akan datang.